了，爸爸妈妈给我压岁钱。新年过了，我把压岁钱。他肚子里的孩子是我的。Pak, tahu nggak? Tetangga saya, dia itu nganggur, tapi nggak ada uangnya. Jangan-jangan dia gua anjing. Hahaha, Wallace everybody. Hello cuy, jumpa lagi ya kan? Apa jadinya jika anak SD umur 8 tahun hamil dan malah berniat menggugurkan kandungannya? Ya, di NTS Rewatch kali ini kita akan mereview sebuah film bertema keluarga yang endingnya sangat epik sekali. Jadi tonton tanpa skip sampai selesai cuy. Mantap, film yang baik untuk yang sudah berkeluarga. Kalau yang belum berkeluarga, Sep? Rebut aja keluarga orang, Pak. Belajar dulu sama tante ini. Canda tante. Sebelum melanjutkan video ini, mohon tekan dulu jempol ke atas beserta subscribe-nya dan share ke seluruh dunia. Terima kasih kalian semua, CS Aing. Film ini bercerita tentang dua keluarga di Singapura. Keluarga pertama terdiri dari ayah, ibu, dan dua orang anak, Tom dan Jerry. Ini ibunya pas ngandung ngidam apa? Kok anaknya dinamain kayak gitu? Sedangkan keluarga kedua terdiri dari seorang ayah dan seorang anak bernama Cheng Chai. Di film ini, keluarga Cheng Chai tidak diperlihatkan sosok seorang ibu, sepertinya sudah wafat lur. Tom, Jerry, dan Cheng Chai adalah anak yang selalu dipandang salah oleh orang tuanya. Orang tua mereka tidak pernah menghargai bakat yang mereka miliki. Bahkan, mereka dilarang melakukan hal-hal yang mereka sukai. Tom dan Jerry adalah saudara kandung. Tom Yeo berumur 15 tahun dan Jerry Yeo berumur 8 tahun. Tak pernah ada kesempatan untuk berbicara dengan kedua orang tuanya. Ibu mereka bekerja di sebuah redaksi majalah terkenal dan ayahnya seorang karyawan di perusahaan gadget ternama. Mereka tak pernah diberi kesempatan untuk mengutarakan pikirannya. Setiap hari sebelum sarapan, mereka diberi petuah yang bertubi-tubi dan tak diperbolehkan untuk menanggapi ataupun membela diri. Tom bahkan pernah menjuarai Olimpiade Blogger Nasional, namun itu sama sekali tidak dihargai oleh ibunya. Tom dan Jerry yang ingin bertanya sesuatu pada ibunya harus menempelkan memo di pintu kulkas. Dan dijawab pula dengan memo oleh ibunya cuy. Tom tumbuh menjadi anak kesepian dan semua isi hatinya ia curahkan di blog. Sedangkan Jerry dengan kepolosannya berusaha memahami kondisi keluarganya yang sungguh sulit dimengerti olehnya. Berganti ke Cheng Chai cuy. Ayahnya seorang mantan pegulat yang menderita cacat di kaki karena pekerjaannya di masa lalu. Padahal Cheng Chai sangat menyukai Bruce Lee dan bela diri. Namun ayahnya melarang karena ia tidak mau Cheng Chai bernasib sama seperti dirinya. Namun, Cheng Chai tak bisa mengerti keinginan ayahnya karena ayahnya selalu mendidiknya dengan pukulan, tamparan, teriakan, dan hujatan. Cheng Chai pun tumbuh jadi anak pemberontak dan suka berkelahi. Cheng Chai dan Tom adalah teman sekelas. Ketika di sekolah, seorang guru bernama Pak Fu. Aneh-aneh kali nama-nama orang Singapura. Pak Fu menanyakan tentang PR yang ia berikan. Dan untuk pertama kalinya, Cheng Chai mengerjakan PR tersebut.
Tetapi Pak Fu menganggap Cheng Chai sama seperti tidak mengerjakan PR karena semua tugas yang dia kerjakan salah cuy, gak ada yang bener. Cheng Chai merasa kesal dan marah kepada Pak Fu. Pak Fu juga selalu menyebut mereka dengan sebutan apel busuk. Dan semua murid yang berada di dalam ruangan akhirnya keluar karena tingkah laku gurunya yang sangat berlebihan. Hal ini berbeda dengan kelas yang berada di seberang mereka. Kelas lain mendapat hadiah apabila nilai mereka naik walaupun masih kecil. Dan ketika pulang, Pak Fu diberi nasihat oleh guru lain bahwa anak zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu. Tetapi Pak Fu tidak mau mendengarkannya. Berganti ke sekolahnya Jerry. Jerry mendapat tugas untuk menampilkan sebuah pentas yang ditampilkan pada tanggal 31 Agustus. Dan dia dipilih menjadi peran utama. Dan perempuan yang bernama Xiaoxi, ini merek handphone, berperan sebagai lebah. Nyonya Leo memerintahkan untuk berpasang-pasangan. Jerry pun berpasangan dengan Xiaoxi. Di tengah latihan itu, ibu guru menerima telepon. Datanglah teman Jerry mengusili dengan mendorong Jerry ke hadapan Xiaoxi, sehingga Jerry tidak sengaja mencium Xiaoxi. Mantap. Selanjutnya, teman yang usil itu membuat Jerry dan Xiaoxi tidur berdekatan. Dan keesokan harinya, teman Jerry membohongi Jerry dengan memberitahu bahwa Xiaoxi hamil oleh ulahnya. Jerry, 你麻烦大了，恭喜你哦！你要做爸爸了。你和小西昨天通通都做过了。大肚子是这样来的咩？当然啦。我有孩子了吗？肯定。真的吗？因为不对的内容是不可以在电视上。Jerry selalu terpikir dengan hal tersebut. Di lain hari, Jerry melihat gurunya yang sedang hamil. Akhirnya Jerry bertanya pada gurunya tentang proses terjadinya bayi. Gurunya mencoba menjelaskan dengan halus menggunakan istilah cacing ayah dan telur ibu hingga menghasilkan bayi yang akan berkembang di perut ibu. Tapi saat Jerry bertanya tentang bagaimana cacing bisa masuk ke perut ibu, sang guru jadi kebingungan sendiri dan memutuskan pergi meninggalkan Jerry dalam rasa penasaran yang sangat besar. Saat berbalik, Jerry bertemu dengan pria gendut dengan perut buncit. Dia bertanya pada pria itu, "Apakah perutmu juga hasil dari cacing dan telur?" Si pria menjawab, "Tentu saja, perutnya ini bahkan dari hasil ayam, sapi, babi, mie goreng, roti, coklat, dan minuman soda setiap hari." Hahaha. Esoknya, Jerry mendengarkan obrolan seorang ibu yang sedang hamil dan mengatakan apabila wanita hamil memakan nanas, maka akan keguguran. Setelah mendengar hal tersebut, Jerry membelikan Xiaoxi nanas sebanyak-banyaknya dan memakannya. Tetapi Xiaoxi malah dibawa ke rumah sakit karena kebanyakan makan nanas. 还是我帮你吃吧。我的肚子很痛，我的肚子很痛。他吃了很多黄梨，肚子里的孩子应该是要出来了。吃黄梨让孩子掉，当然是没有根据的。要是爸爸妈妈可以早一点告诉我怀孕的真相，我想我就不会摆这个。 Kejadian ini membuat Jerry dimarahi oleh kedua orang tuanya, bahkan membuat orang tua Jerry bertengkar. Sedangkan kakaknya, Tom, ketahuan membawa DVD porno. Hal itu membuat Tom dan Cheng Chai berkelahi dengan Pak Fu.
Dari kejadian ini, sesuai aturan sekolah, Tom harus menerima hukuman cambuk di depan semua siswa. Dan Cheng Chai terpaksa harus dikeluarkan karena Cheng Chai sudah terlalu banyak melakukan kesalahan di sekolah. Selepas kejadian itu, Tom dan Cheng Chai bergabung dengan sebuah geng. Di mana geng tersebut adalah geng yang kurang baik, yang suka melakukan pencurian. Ketika sedang mencuri, Tom dan Cheng Chai tertangkap basah oleh 2 orang polisi gadungan dan meminta kepada mereka uang sejumlah $2.000 sebagai uang tutup mulut. Jika mereka tidak memberikan uang itu, mereka diancam akan dimasukkan ke penjara. Scene berpindah ke Jerry yang sedang merasa iri dengan salah satu temannya yang mengundang seluruh anggota keluarganya untuk menonton pertunjukan. Padahal temannya itu hanya berperan sebagai bunga, bukan pemeran utama seperti dia. Jerry yang sangat menginginkan orang tuanya untuk menonton pertunjukannya mencoba untuk menabung uang dari menjual kartu Pokemon yang ia miliki. Tetapi hal tersebut tidak cukup untuk membeli tiket pertunjukan tersebut. Ia pun melakukan berbagai cara untuk dapat menghadirkan kedua orang tuanya dalam drama sekolah. Bahkan, ia sampai mencuri uang di kantin sekolahnya. Sialnya, ia ketahuan oleh CCTV kantin itu. Dan orang tua Jerry dipanggil pihak sekolah untuk menindaklanjuti hal tersebut. Mau kamu apa? Semua yang kau inginkan selama ini aku belikan. Mengapa kau masih saja mencuri? Tanya sang ayah dengan amarah yang memuncak. Aku hanya ingin membeli waktu ayah 1 jam saja untuk menghadiri pentas dramaku. Tapi untuk mencapai $500, aku harus menunggu sampai tahun depan. Dan saat itu, pentas dramaku sudah berakhir. 才储蓄得到500块，当时演出已经过了。后来我卖了我的 Pokemon 卡，可是钱还是不够。 Asli, ini ngena banget sih, Pak. Ibunya pun langsung memeluk Jerry. Mereka bertiga bertangisan. Setelah itu, ibu dan ayah Jerry pergi ke kamar Tom. Mereka melihat tulisan-tulisan Tom di blognya. Bukan blog yang itu, Bagong. Sorry. Ternyata, selama ini, Tom merasa sangat kesepian dan tak berharga. Ayah dan ibunya tak pernah memperhatikannya. Bahkan, dia merasa rumah yang ia tinggali tak lebih dari sebuah tempat di mana ia tidur saja. Ayah dan ibu Tom menangis membaca tulisan Tom di blognya. Mereka menyadari kesalahan mereka selama ini. Mereka pun berpikir bahwa telah gagal menjadi orang tua. Ayah Jerry berusaha menelpon Tom, namun tak terjawab. Sedangkan ia harus pergi ke kantor untuk presentasi di depan kolega dari luar negeri. Sementara itu, Tom dan Cheng Chai sedang dikejar-kejar massa karena menjamret kalung seorang nenek. Padahal mereka bermaksud baik untuk mengembalikan kalung tersebut kepada pemiliknya karena mereka menyadari perbuatan mereka itu salah. Tetapi tetap saja mereka tetap dikejar dan dipukuli. Tom dikejar-kejar dan akhirnya tertangkap. Ia meminta untuk dilepaskan, namun orang-orang yang memukulinya tak peduli. HP Tom terjatuh, dan secara tak sengaja, tombolnya tertekan menelpon ayahnya. Sang ayah yang sedang bersiap presentasi di hadapan kolega menerima panggilannya, dan melalui fasilitas 3G, ia melihat Tom sedang dipukuli. Ia terkejut dan bergegas pergi, namun atasan ayah Tom menahannya karena ia harus presentasi di hadapan klien yang bernilai miliaran. Ayah Tom tak peduli. Ia memilih dipecat oleh bosnya karena selama ini ia selalu mengacuhkan anaknya. Sesampainya di sana, ayah Tom langsung bertanya, mengapa Tom mencuri. Ternyata Tom ditipu oleh teman premannya dan ia harus mengganti sejumlah uang agar tak dijebloskan ke penjara.
Di keributan itu tiba-tiba polisi datang. Ayah Tom memohon agar si nenek memaafkan Tom yang telah berusaha mencuri kalungnya. Ketika polisi bertanya, si nenek berkata bahwa tidak terjadi apa-apa. Dia hanya memberikan laporan palsu. Sedangkan di sisi lain, Cheng Chai berlari menghindari orang-orang yang mengejarnya ke atas jembatan penyeberangan. Namun ia tertangkap dan ia pun dipukuli. Tak disangka, ayah Cheng Chai yang sedang berdiri di pinggir jalan melihatnya. Ia segera berlari menolong anaknya. Dia membiarkan dirinya dipukuli asalkan Cheng Chai selamat. Cheng Chai menatap iba ayahnya yang sedang diamuk massa. Tiba-tiba ayahnya terjatuh dari atas tangga dan kepalanya terbentur ubin dengan sangat keras. Hal ini membuat ayah Cheng Chai dilarikan rumah sakit. Ibu Li, tetangga mereka, menangis melihat keadaan ayah Cheng Chai. Ia marah-marah kepada Cheng Chai dan mengungkapkan semua yang dilakukan ayah Cheng Chai untuk dirinya. Apakah kamu tahu, ayahmu telah memohon kepada kepala sekolahmu agar mengizinkanmu kembali ke sekolah. Ya, walaupun tak berhasil. Dia hanya ingin kamu belajar dengan keras, itu saja. Dia sangat mencintaimu. Hanya saja, dia tak tahu bagaimana menunjukkannya padamu, kata Ibu Li. Kemudian, ia meninggalkan Cheng Chai sendirian. Esoknya, Cheng Chai kembali ke sekolah dan memohon kepada kepala sekolah untuk memberinya kesempatan. Dia berjanji akan menjadi anak yang baik. Namun, kepala sekolah tak menggubrisnya. Akhirnya, Cheng Chai pulang dengan lunglai. Cheng Chai pun pergi ke rumah sakit untuk menengok ayahnya. Ia mendapati ayahnya terlihat siuman karena melihat Cheng Chai mengenakan seragam sekolah lagi. Apalagi saat Cheng Chai berpura-pura berkata bahwa kepala sekolah telah memberinya kesempatan lagi. Dan ayah Cheng Chai meminta untuk bertemu kepala sekolah untuk mengucapkan terima kasih. Tapi tiba-tiba ayah Cheng Chai tersengal-sengal. Cheng Chai pun berteriak memanggil dokter. Ia lalu berlari ke sekolah untuk meminta kepala sekolah datang ke rumah sakit untuk menemui ayahnya. Cheng Chai pun kembali ke rumah sakit. Dokter pun mengatakan bahwa keadaan ayahnya sangat kritis dan mungkin akan segera meninggal. Cheng Chai bergegas menemui ayahnya. Tak disangka, kepala sekolah datang bersama gurunya untuk menemui ayah Cheng Chai. Kepala sekolah berkata bahwa Cheng Chai sudah diterima kembali di sekolah. Tapi ternyata ayah Cheng Chai tahu kalau mereka berbohong. Dia berkata kepada kepala sekolah bahwa kelakuan nakal Cheng Chai selama ini adalah karena kesalahannya. Karena dulu ayah Cheng Chai dibesarkan dalam kekerasan, sehingga ia pun hanya bisa mendidik anaknya dengan kekerasan. Terakhir, ia berkata pada Cheng Chai, "Nak, jika kau menyukai bela diri, jadilah atlet internasional yang menjuarai Olimpiade dunia. Ayah mencintaimu." Setelah itu, ayah Cheng Chai meninggal. Aduh, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semenjak kejadian itu, semua berubah. Ayah dan Ibu Tom lebih peduli kepada Tom dan adiknya. Ibu Tom mengundurkan diri dari perusahaan, dan sekarang mereka jauh lebih perhatian kepada anak-anaknya. Cheng Chai diterima kembali di sekolah, dan ia berlatih keras menjadi atlet bela diri, sehingga ia berhasil menjadi atlet bela diri internasional. Dan Jerry berhasil membawa keluarganya untuk datang ke pertunjukan di sekolah. Kedua orang tua Jerry juga mulai memberikan perhatian dan pendidikan yang lebih baik kepada anak-anak mereka. Begitu pula dengan Pak Fu yang tidak lagi mencela hasil belajar muridnya. Dan film pun berakhir, cuy. Itulah alur dari film I'm Not Stupid 2, yang mana banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Salah satunya adalah saling menghargai, selalu memberi perhatian lebih kepada anak, dan tidak selalu berfokus pada kekurangan atau ketidakmampuan yang orang lain miliki. Oh iya,
Buat Anda yang belum tahu sejarah awal konflik Israel dan Palestina, klik aja tombol kanan di atas. Itu sangat seru, biar kalian tahu apa penyebab Israel terus-terusan mengguncang Palestina. Jangan cuma koar-koarnya aja ya kan, giliran ditanya penyebab awalnya, malah tenyaho si beleguk teh. Sekian dari Aing dan Asep. Mohon maaf untuk segala kurang dan lebihnya. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Nantikan video selanjutnya. Muah.